Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Nurlisanto dari kelas 1 TIP 1 dengan NPM 201101035. Oke, pertama saya akan membuat database-nya terlebih dahulu dengan menggunakan keyword create database perpustakaan Arif Nurlisanto.com. Sekarang kita bisa melihat jika database-nya telah dibuat. Show databases. Ini ya, database-nya sudah terlihat. Lalu kita ubah pointernya menuju database yang baru saja dibuat. Oke, sudah berubah. Setelah saya buat database-nya, saya akan melihat struktur tabelnya terlebih dahulu dengan menggunakan keyword show tables, dan masih kosong. Maka saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu menggunakan perintah create table data buku, buka kurung, lalu kita isikan fieldnya. Yang pertama, nomor identitas buku dengan tipe data integer, lalu auto increment ini supaya kita tidak perlu mengisikan kembali ID pada sebuah data saat ada data baru yang masuk. Lalu kita jadikan ID atau nomor identitas buku ini sebagai primary key. Yang field kedua yaitu judul dengan tipe data karakter berisikan 30 karakter, dan not null. Not null ini maksudnya ialah tidak boleh berisikan data kosong dan harus ada data. Yang ketiga, nama pengarang, karakter lalu tahun terbit. Date. Nah, kenapa saya menggunakan date di sini? Karena kita menggunakan tanggal pada field tanggal pembelian, sehingga tipe data yang harus diisikan ialah date. Setelah tabelnya tercipta, kita lihat deskripsi tabelnya apakah sudah benar atau belum dengan menggunakan keyword desk data buku titik koma. Lalu kita lihat di sini nomor identitas buku integer, primary key, auto increment benar, lalu yang bawahnya juga sudah benar. Nah, lalu kita buat tabel kedua dan yang ketiga. Baiklah, ketiga tabel telah tercipta. Yang pertama ada data buku, yang kedua data anggota, dan yang terakhir data peminjam. Langkah selanjutnya, kita akan mengisikan 10 data kepada masing-masing tabel di sini. Oke, sekarang kita akan mengisikan masing-masing 10 data kepada masing-masing tabel dengan menggunakan perintah insert into nama tabel data buku, enter. Kita menggunakan perintah set judul computer 101, lalu koma,
nama pengarang Charles tahun terbit 2001. Nah, pada tanggal pembelian ini itu formatnya bukan hari, bulan, tahun, tetapi tahun, bulan, tanggal atau hari. Lalu kita isikan harganya 170.000 dan lokasi penyimpanannya computer book. Nah, setelah datanya jadi, sekarang kita lihat datanya apakah masuk atau belum dengan menggunakan perintah select all from data buku titik koma. Aduh, kurang panjang. Oke, datanya sudah masuk. Lalu saya akan mengisikan data yang tersisa kepada 3 tabel di atas dengan masing-masing 10 data. Oke, saya sudah selesai mengisi ke 10 data ke 3 tabel tersebut. Ini data-datanya. Nah, ini ketiga data sudah selesai saya isi. Ini data pada data buku, yang ini data anggota dan data peminjam. Oke, sekarang saya akan menjelaskan data-data ini. Saya ambil contoh data buku. Nah, di dalam tabel data buku ini terdapat field, yang mana field itu ialah ini nomor identitas buku, judul, nama pengarang, tahun terbit, dan sebagainya. Yang ini itu disebut field. Lalu ada value. Nah, value itu isi dari sebuah field. Contohnya kayak 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Ini isi dari sebuah judul atau isi dari sebuah field. Ada komputer, ini disebut value. Ada juga yang namanya record. Record itu adalah informasi yang lengkap. Contohnya, misalkan nomor identitas buku pada nomor 1 ini terdapat komputer 1, nama pengarang, tahun terbit, dan harga dan lokasi penyimpanan. Lalu terdapat juga tipe data. Tipe data itu contohnya itu kayak nomor identitas buku ini. Nah, nomor-nomor di sini itu tipe datanya integer atau tipe data berupa angka. Yang ini karakter, dan tipe data yang seperti ini disebut sebagai date, tipe data date. Lalu ada juga yang disebut dengan row. Apa itu row? Row itu adalah baris. Maksud dari baris di sini tuh seperti record. Dia baris pada nomor 2 contohnya itu terdapat SQL basic, nama pengarang Agus, dan seterusnya sampai lokasi penyimpanan. Bedanya dengan record itu apa? Record itu adalah isi dari seluruh data yang saling berhubungan antara data dengan data lainnya. Contohnya kayak ini, satu kumpulan ini disebut sebagai record yang masuk dalam lokasi penyimpanan atau field. Atau record itu juga bisa
berupa kumpulan field yang lengkap, biasanya dihitung dalam satuan baris. Sedangkan kolom itu contohnya kayak misalkan satu bagian dari judul ini, dari sini ke sini itu disebut sebagai kolom. Lalu ada juga yang disebut dengan tabel. Nah, tabel itu adalah kumpulan ini semua yang terpadu dalam satu nama tabel, kayak misalkan data buku. Nah, ini semua itu disebut sebagai tabel. Oke, saya akan lanjut. Sekarang kita akan mencoba memilah data. Pertama, ini datanya tidak ada kerangkapan atau data yang berulang. Oke, langsung saja. Misalkan kita ingin menampilkan data jika tahun terbitnya lebih dari 2010 dan tahun terbitnya kurang dari 2020, maka perintahnya adalah seperti ini. Select from data buku where tahun terbit 10 dan Nah, kenapa kita menggunakan perintah where ini? Untuk mengevaluasi sebuah data supaya kita mendapatkan data yang dimana tahun terbitnya lebih dari 2010 dan tahun terbitnya kurang dari 2020. Where itu sama saja seperti if pada bahasa pemrograman umumnya. Nah, sekarang kita ingin menampilkan data peminjam di mana alamat para peminjamnya itu adalah Sukarame. Seperti ini penulisan perintahnya. Select all from data peminjam where alamat di Sukarame. Nah, titik koma, enter. Nah, maka yang kita dapatkan setelah menggunakan perintah select all from data peminjam di mana alamat sama dengan Sukarame, kita mendapatkan seluruh data peminjam yang alamatnya berada pada Sukarame, terdapat pada ID 1235710 dengan nama sekian dan buku yang dipinjam seperti ini dari data yang seperti ini. Select from. Nah, ini data aslinya dan kita ingin memilah-milah data yang di mana alamatnya pada Sukarame. Ini data yang sebelumnya, ini data yang kita pilih-pilih. Sekian presentasi video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.